tanda tangannya ya. Pagi semua. Pagi. Oke, siap ya. Terima kasih siap ya. Bapak mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Ya, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran mata pelajaran teknik audio video ya. Dengan pertemuan hari ini akan mempelajari beberapa kompetensi dasar yang nanti akan Bapak sampaikan. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Silakan pimpin doanya sama ketua kelas. Siap. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu untuk kehadiran hari ini. Bapak mulai dari Revi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Kaira. Hadir. Hadir. Rika. Hadir. Hadir. Aulia. Hadir. M Ramdhani. Elika. Hadir. Najwa. Hadir. Bobby. Hadir. Oke, hadir semua ya untuk hari ini ya. Ya. Sebelum kita mulai ke materi intinya, Bapak lupa kita tanamkan jiwa nasionalisme kita. Kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Bapak persilahkan untuk semuanya berdiri.
pembelajaran, Bapak sedikit game buat kalian. Ini game untuk merangsang otak kalian ya, sebagai awal untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, di sini Bapak akan bagikan kertas dulu. Ini berapa orang? 4 ya. 1, 2. Satu, dua, tiga, 5 ya? Ya. Ya, gamenya apa? Di sini Bapak akan membuat game dari sebuah kertas. Kalian sudah memegang semua kertasnya ya? Dah. Nah, gamenya adalah bagaimana caranya dari kertas satu lembar ini, kalian mau disobek, mau digolonginya cara gimana? Kemudian bolongan dari kertas itu bisa masuk ke kepala, bahkan bisa lewat ke badan kalian, tanpa harus memutus atau mengelem kali ya, tanpa harus putuslah kertasnya. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit untuk berpikir. 1 menit, 2 menit untuk berpikir bagaimana caranya. Kepala, masuk kepala. Masuk kepala. Gimana ya? Oke. Ini dia punya teknik sendiri tuh. Oke. Tuh dia juga. Gak apa-apa, sampai aja, masuk sampai aja. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Impossible. Ada jawabannya impossible katanya. Berarti kan syaratnya harus masuk kepala. Gagal. Ini Mbak, kalau bisa ini mah lewat semua badan ini. Dia caranya bagus tuh tadi. Ya ada satu orang yang berhasil. Bisa caranya seperti ini ya. Gimana? Oke, Bapak itu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai bawah. Dari bawah ke atas. Kan dari atas ke bawah. Ya udah dari atas ke bawah, jangan dari dalam dari kiri ke Sembilan. ini tinggal di Tapi bagus ada usaha. Ini bagus ada usaha. gerudungnya itu tangannya itu tinggal Oke, di 10. Ini udah lewat kayaknya, udah lewat nih. Udah cukup itu lihat tuh. Ih, banyak banget. Ya kan? Bahkan lebih. Bisa. Bisa begini. Ini hasilnya. Yang dari Revi ya. Ini hasilnya. Ini bisa lebih panjang lagi. Ini walaupun dipotong tapi tidak esensinya, maksudnya tidak memotong dari lingkaran ini gitu. Ini walaupun dari selembar kertas bisa 2 orang malah 3 ya, 2 orang bisa masuk. Tadi kita juga
Caranya gimana tadi? Dia tekniknya memutar. Kalau bapak biasanya dilipat, ini dilipat bagi dua. Ini di zigzag aja kayak tangga, kayak ular. Oh Ini, iya. gitu kan? Oh. Ini kemudian jangan disobek semua sini. Gitu. Terus balik lagi gitu. Terus sampai kertasnya habis. Ini kalau mau Gitu. tadi Ini. Nah, tadi pada CNS Pak. ini kalau misalnya lebih kecil sobekannya akan lebih lebar lingkarannya. Seperti punya dia tuh. Dia lebih lebar lingkarannya. Nanti saya mau gitu Pak. Kasih space malah paling biar bisa. Benar ya, kita semua dapat terendah untuk melakukan. Nah, ya kan banyak. Ini cara ini lebih cepat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Atau bapak mungkin yang lupa ya. Nah, ini nanti dari yang tengah-tengah ini nih, kalian potong, kalian sobeknya ke dalam, tengah-tengahnya dihilangin ini nih, sobek, ya kan, tuh jadi kan? Ya, terus ini yang tengah-tengah, sobek, ikutin garis yang udah dilipat. Nah, kemudian ini juga sobek, sambungannya istilahnya lah, sobek. Semua ini juga sobek. Selesai. Tuh. Coba. Asik. Ya. Itu semua kan? Di sini kayak efek pen gitu kan, lebih lebar. Jadi semakin kecil semakin lebar. Cukup ya untuk gamenya ya. Berarti yang berhasil siapa? Kaira ya? Aku. Kaira berarti cuma sampai kepala. Aku juga mau tahu. Happy. Iya, enggak tahu kan sama Semua dari bawah. Benar. Oke. Kita kan selalu ngomong sama orang kan. Coba. Untuk mulai pembelajaran itu kita akan review dulu pembelajaran yang sebelumnya. Oke. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya? Bagian kamera. Oh iya, benar, tentang bagian-bagian. Oke, siapa yang kira-kira bisa jelasin atau sebutkan bagian-bagian kameranya? Ada apa aja? Minimal 3 atau 5 lah. Oh, kamu ada berapa kira-kira? Lensa, Ada lensa, monitor, monitor atau LCD ya. Terus baterai. Ada yang lagi yang sering dilihat itu bang kamera apa namanya? apaan Pak? Viewfinder, betul sekali. Itu tentang bagian-bagian kamera. Oke, Bapak anggap berarti sudah paham ya untuk materi itu ya. Oke, berarti kita akan coba masuk ke pembelajaran untuk hari ini ya. Kita Bapak buka slide dulu. Nah, kita hari ini sudah masuk ke kompetisi dasar 3.3 ya. Jadi tentang pergerakan kamera. Di sini kompetisi dasarnya kan harus mampu menganalisa pergerakan kamera dari jenis shootnya, kemudian sama angle, sama kamera movement ya, udah pergerakan kamera. Kemudian nanti di pertemuan keduanya atau berikutnya itu mampu membuat video yang mengandung unsur 3 teknik pengambilan gambar ya. Apa? Angle, type of shoot, sama kamera. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sudah jelas. Kalian nanti memahami, menganalisa
kemudian mampu membuat video dengan teknik pengambilan kamera dengan video. Bapak akan tanyakan sama kalian, apa yang kalian ingat kalau misalnya kalian dengar suara scene 1, shot 1, take 1, kamera roll action. Proses syuting film bukan? Oke, proses syuting film. Benar. Ada lagi nggak? Saya yang biasanya sutradara omongin sebelum mulai. Oh iya, bagus. Berarti iya benar ya, kalau misalnya kita dengar kamera 1, shoot 1, roll action, itu sutradara ya. Nah. Yang paling tepat lagi, yang berhubungan dengan materi ini, kira-kira apa yang cocok? Saya Pak, kalau misalkan proses pengambilan gambar pada film, benar nggak? Ya, tepat sekali. Jadi sebenarnya seorang sutradara sama kamera itu, jadi saat yang bilang scene 1, shot 1, take 1 itu sutradara, kemudian kameramennya bilang kamera roll, kemudian yang action laginya itu sutradara lagi kan. Nah, itu berhubungan settingan kamera yang sudah dikelola berdasarkan ukuran gambarnya, atau disebut type of shoot, berdasarkan angle-nya juga sudah ditentukan. Jadi semuanya udah oke nih, baru action. Paham ya? Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video biar kalian punya gambaran bagaimana membuat sebuah film yang standar atau bagus dalam pengambilan gambar. Nah, ini kalian nanti silakan analisa sebagai bahan pembelajaran hari ini. Saya Bapak tampilkan. Suaranya kedengeran nggak? Dengar ya. Perhatian setiap pergantian gambarnya ya. Jadi segi cerita nanti dulu deh. Kalian bisa lihat dari setiap pindah gambar itu pasti beda jenis pembangunan gambar. Itu yang harus kalian perhatikan. Kehalusan antara perpindahan gambarnya juga. Kalian analisa, inilah gambaran nanti yang akan project yang akan kita buat di pertemuan berikutnya.
Film ini gabungan dari Lampung, Jakarta, Garut, Bogor. Nah, tadi yang diekspresi itu Bogor, apa yang ambil gambarnya. Di Garut, cuma di rumah ambil gambarnya. Tadi yang di ambil kertas di tong sampah itu di Jakarta. Nah ini udah tahu ya. Ini murid apa yang ambil gambarnya? KPD udah Bapak share ya sebelumnya? Iya. Udah dipindahin ke laptop? Pindahin ke laptop deh. Kalau enggak kalian connectin dulu ke WAW, kalian tinggal download ke WAW. Nah nanti kalian tinggal buka di YouTube, kemudian ketik Kamil Bae. Nah, Kamil Bae nanti akan muncul fotonya, gambar channelnya ini. Kalian buka aja, nanti di situ ada lihat filmnya. Soalnya film ini akan kalian analisa dari jenis pengambilan gambarnya, sama kamera movementnya, sama angle-nya. Oke, materi sudah Bapak share semalam, materi bahan ajarnya atau modulnya. Jadi untuk kegiatan hari ini sudah dibuat bentuk kelompok. Bapak harapkan kalian diskusi untuk mencari informasi mengenai tentang ada berapa jenis pengambilan gambar atau type of shoot, kemudian ada berapa angle kamera atau sudut pengambilan gambar, kemudian ada berapa jenis kamera movement atau pergerakan kamera. Setelah kalian mendapatkan informasi itu, silakan kalian review kembali film barusan yang sudah dilihat. Apa yang harus direview? Kalian analisa atau amati dari seni teknik pengambilan gambarnya. Nah, formatnya ada sudah di LKPD dan sudah ada contohnya. Sebentar Bapak jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Oke, nih di lembar kerja peserta didik. Pertama nanti kalian tetap diskusi, cuma di lembar kerjanya masing-masing, ya kan? Pertama kalian isinya ditulis nama sama kelasnya, kemudian perhatikan di soal nomor 1. Jelaskan apa yang kamu tahu tentang pergerakan kamera tuh, kalian cari informasinya. Kemudian uraikan apa yang kamu tahu tentang jenis pengambilan gambar berdasarkan ukuran frame atau type of shoot, ada berapa tuh? Ada di materi semuanya. Kemudian kalau misalnya kalian mau ada informasi dari media lainnya atau dari sumber lainnya silakan. Kemudian yang ketiga jenis sudut pengambilan gambar, berarti angle. Kemudian 4 itu analisa teknik pengambilan gambar pada film berikut. Film yang tadi yang barusan kalian lihat. Kalian analisa. Di durasi keberapa kalian screenshot gambarnya,
kemudian kamera movementnya jenisnya apa, kemudian type of shoot-nya apa, sama angle-nya apa. Contoh, di sini nomor 1. Di detik ke-13 ini menggunakan yang terbang itu drone. Biasanya ini kalau di sinema itu top angle, ya kan? Ini kamera movementnya bisa mendekati, ya kan? Mendekati aja berarti zoom. Ini type of shoot-nya karena ini objeknya kecil banget, extreme long shoot. Kemudian angle-nya bird eye view. Jadi seperti mata burung angle-nya, gitu kan? Kalau di sinema itu ada top angle. Paham ya? Paham. Jadi silakan kalian lanjutkan minimal 5 jenis pengambilan atau 5 screenshot di detik berapa. Silahkan kalian kerjakan diskusi. Nanti hasil diskusi kalian atau hasil analisa kalian dipresentasikan. Setelah itu baru kita saling menanggapi diskusinya, hasil presentasinya. Oke, silakan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami atau belum tahu cara pengisiannya, bisa ditanyakan. Ngambil baik. Buka YouTube dulu. Nah. Kamil, tulis Kamil. Nah. Iya. Kemudian cari videonya di video dari sini. Cari yang belum pendek. Bawah. Itu apa sih? Pakai harapan aja. Hari ini bukan hari esok judulnya itu. Udah ketemu? Ya, sudah Pak. Ya. Cara screenshot laptopnya tahu nggak? Enggak. Nah, caranya gini. Di laptop itu ada PRSC ya. Nah, itu buat screenshot. Caranya kalian buka Microsoft Word-nya, formatnya buka formatnya. LKPD-nya dibuka, udah di download belum LKPD? Nah, buka. Ini apa? $10. Gini, tapi caranya ya, gini ya. Misalnya ini kalian tekan green, ini ada sedikit gitu. Ini sini contoh misalnya. Kalian kayaknya butuh mouse. Nih. Kita dulu. Pertanda snipping tuh,
Nah ini enak kalau kayak gini. Ini bisa dulu. Nah, set. Ya. Set nih. Set. Kemudian gimana di ini enak kalau kayak gini. Ini bisa dulu. Nah, set. Iya. Ya. Gimana set nih? Set. Kemudian gimana di satu. Satu jadi udah bingung. Bisa itunya di pinggulnya bisa di screenshotnya. Nah ini apa? Ini apa nanti? Jadi kalau di sini sudah ada muka, Kenapa? nggak ada pergerakan. Oh, kalau nggak ada pergerakan kamu strip aja. Oh, nggak ada pergerakan. Kalau nggak pakai kamera still. Kamera still. Gitu. Jawabannya. Ya. Kalau misalnya kalian ngambil gambar, yang gambarnya diam terus tidak bergerak, nggak ada perpindahan kamera maksudnya ya, panning atau pan right, pan left, tilt up, tilt down. Berarti kalian di kamera movementnya diisinya di strip aja. Nanti ketika presentasi, saya lihat kok di hasil di video ini tidak ada kamera movementnya dia hanya diam. Gitu ya. Nah, coba langsung ke Streamingnya apa? Cut in bukan? Pas gerakan. Iya gerakan gerakan. Nah, misalnya Yang gerak tangan. Iya sih. Iya Berarti kan durasinya 106. kalau masih ada yang tanyakan silakan sambil diskusi. Nanti coba jelaskan. Kalau ada yang tanyakan. Oh iya, kita cari kamera. Oh, mungkin kayak dari atas ya. Berarti high angle ya? Atau enggak? Oh, dari samping enggak ya? High angle. Agak sedikit. Kamera kamu udah full. Fokus ini. Bapak,
di atas sedikit. Boleh ya? Pengambilan? Udah berapa pengambilan? 3 ya, berarti 2 lagi. Kalau 2 pengambilan gambar ya sekitar 2 menit cukup? 4 menit ya, oke. Ya gimana, udah hasil analisanya? Sudah, Pak. Diskusinya sudah selesai ya? Waktunya udah habis. Oke, Bapak mau hasil pengamatan dan analisa kalian tentang teknik pengambilan gambar dari film yang sudah kalian tonton dari sebelumnya dipresentasikan, kemudian nanti dari kelompok lain ada tanggapan, misalnya sesuai atau tidak, nanti kita sambil bahas. Gitu ya. Bapak mulai dari kelompok 2 dulu, silakan untuk mempresentasikan hasil analisanya. Di sana aja. Yuk, siap-siap. Kita lihat hasil analisa kelompok 2. Kenapa? Gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Doakan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai video singkat yang bisa di-share. Oke. Oke, Pertama di durasi 2 menit ke 250. Kamera movement-nya nggak ada, tapi dia tipe share-nya point of view. Terus angle-nya itu high angle. jadi kamera momennya nggak ada, berarti dia itu kamera still. Oke, berarti di nomor 1. Ada tanggapan di gambar nomor 1? Enggak ada. Coba lihat ke atas. Yang gambar jam itu. Iya. Dia jenis pengambilan gambarnya point of view. Iya. Iya, karena melihat suatu objek. Oke, jadi karena kamera sebagai mata objek. Angle-nya high angle gimana? Benar. Di atas. Dari atas ya kameranya. Iya, benar. Oke, bagus. Terus yang kedua di menit 1:06. Ya. Ini kamera momennya nggak ada. kamera Tipe still. shotnya katain. Angle-nya high angle. Enggak. Ada tanggapan? Ini menurut kalian benar apa salah? Saya maksudnya katin katanya. Kemudian angle-nya high angle. Ada yang tahu katin? Lihat pergerakan. Lihat pergerakan suatu objek. Oke, berarti mengambil salah satu bagian tubuh objek itu Objek namanya ya. katin ya. Sama. Iya. Oke, betul ya. 40 ya. Kamera momennya nggak ada, kamera still berarti ya. Tipe ininya shotnya tusuk terus ininya angle-nya kayak itu. Ada yang tahu kenapa tusuk? Soalnya itu ada 2 Ada orang. orang. Dua orang. Kenapa eye level angle-nya Soalnya satu sejajar sama kata-kata. sejajar dengan kata. Oh, oke betul. Terus yang keempat di menit ke 1:19 kamera movement-nya nggak ada di dia tipe udah pas. Slow.
di belakang sisi pundak ya. Betul sekali. Kemudian Angle-nya eye level. eye level karena dengan terakhir ya. Di menit 2:56 movement-nya nggak ada, terus jenis shoot-nya full shoot. Full shoot. Oke. Angle-nya eye level. Eye level. Ada yang bersependapat ini katanya full shoot Karena menampilkan dari kepala hingga kepala hingga kaki. Ada yang berpendapat ini long shoot? Cuman kayak kalau langsung tuh kayak lebih alami, lebih dapet. Ambil tuh. Nah, ambil ke sana. Di dari sini aku ngambilnya jauh. Kalau langsung kan kalau Belum, bentar. kalau full shoot lebih dekat, lebih jelas si orangnya tuh kayak lebih jelas. Kalau long shoot alamnya dapet, si orangnya tuh kayak lebih jauh gitu, nggak terlalu dekat sama kamera. Oke, ada ini bagus pendapatnya. Ada yang pendapat lain? Masukannya. Sebenarnya full shoot sama long shoot, mau kalian mengambil itu salah satunya, benar. Jadi Bapak benar kan kalian mengambil itu jenisnya full shoot karena emang dari kaki sampai kepala. Kalau misalnya nanti dari hasil diskusi kelompok lain saya mau long shoot, nggak apa-apa, karena pengambilannya jauh. Lebih bagus lagi di situ ada full shoot, koma long shoot. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, cukup ya. Oke, presentasi kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dari kelompok 2 silakan presentasinya. Kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisa dari pikiran tadi. Nah, ini ada yang pertama yaitu di menit 00:10 ada jenis movementnya yaitu zoom in terus jenis movementnya yaitu zoom in terus tipenya yaitu LWS establishment terus angle-nya yaitu high angle. Oke, kita bahas dulu, kita diskusikan. Di menit di durasi detik ke-10 dia zoom in. Gimana kalau zoom in katanya? Bergerak mendekati objek. Bergerak mendekati objek, berarti betul ya? Kemudian EWS itu apa? Oh, Extreme wide shoot ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Walaupun tidak ada di sumber, ini bagus penemuan baru. Jadi menemukan materi baru. Jadi ini persamaan dari extreme long shoot. Oke, nggak apa-apa. Ini bagus pendapatnya. Dia dari sumber lain. Dia menggunakan extreme wide shoot. Sebenarnya ini extreme wide shoot itu adanya di fotografi. Gak apa-apa, sama aja. Di videografi juga ada namanya extreme long shoot. Paham ya? Tidak akan Bapak salahkan tetap karena ini sumbernya dari beda sumber. Ini bagus buat kalian. Jadi sebagai penguatan intinya sama. Extreme long shoot sama wide shoot itu sama ya. Kemudian angle-nya high angle. Ada yang setuju atau ada yang menanggapi? Setuju ya? Oke, betul sekali. Yang kedua di menit ke-25 ke detik 25 apa itu
namanya to shoot. OTS. Itu salah itu kasih dajar OTS. Oh iya. Iya. Terus angle-nya high angle. Angle. Ya. Satu pendapat ya, to shoot karena dua orang. Sebenarnya itu adalah gambar foto, cuman memang diambilnya apa namanya Kedua disorot. disorot dari modelnya, jadi kalian fokusnya ke foto apa bang? Gambar ketiga. Nah, gambar ketiga yaitu ada di menit 1:20 menit. Yang jenis shootnya yaitu OTTS atau over the shoulder shoot. Jenis angle-nya A angle. Angle. Ini sama persis dengan kelompok 2 ya. Tadi ya, over the shoulder shoot. Oke, karena udah dibahas kita langsung lanjut. Yang keempat di menit 29 detik. Apa itu? Medium shoot. Terus Ya, betul. Terus angle-nya high angle. angle. Ada yang mau menanggapi ini katanya di detik 2 menit 29 detik itu medium shoot. Ada yang bisa uraikan medium shoot itu apa? Medium shoot itu yang diambil dari Dada. Atas kepala sampai pinggang. Oh iya. ya dari pinggang sampai kepala Dari pinggang. Ini maksudnya pinggang nggak? atau dari lutut gitu. Dari lutut hingga kepala. Medium shoot, lutut. Oh, emang Ada medium shoot, ada medium close up, ada medium long shoot. Medium shoot dari dada sampai atas kepala. Ini berarti Dari lutut hingga kepala. Medium shoot. medium shoot. Berarti sesuai nggak dengan gambar sini? salah. Harusnya medium close up. Medium Close up. close up dari Dada hingga kepala. Iya betul. Berarti harusnya medium Close up. Oke, bagus pendapatnya. Kemudian gambar terakhir. Yang kelima ada di menit 2 menit 48 detik. Itunya medium close up. Angle-nya high angle. Yang terakhir itu ya. Ya. High angle, medium close up. Gimana medium close up? Medium close up yang dari lutut hingga ke kepala. Medium close up masa ada lutut lagi. Medium pinggang. Oh, medium. Pinggang. Medium close up bukan Ayo. medium. Cacing. Apa medium close up? Medium close up. Oh, medium apa? Close Oh, up. Oh, medium dari pinggang hingga ke kepala. Oke. Itu fotonya dari dada kan? Iya. Yang terakhir itu yang baju samanya Bapak. Ya kan dari dada? Iya. Ya kan? Oh, dari dada mah close up. Close close up. Harusnya close up ya. Iya. Berarti analisanya bagus, harusnya close Close up. Belum close up ya. Oke. Saya rasa cukup, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik sekali ya untuk diskusinya sama presentasinya. Jadi dari sini kalian bisa tahu mana gambar yang sudah kalian analisa dan didiskusikan sesuai atau tidak gambarnya. Itu yang akan kalian untuk lebih jeli lagi dalam mengamati sebuah gambar. Oke, lalu untuk penguatan materi, untuk penguatan materi saya lihat sini. Mungkin kalian tadi sudah melihat dari beberapa sumber lain untuk pertama tentang pergerakan kamera. Di pergerakan kamera itu ada yang namanya panning. Panning itu terbagi dua. Panning itu menengok ya. Kemudian menengok itu ada ke kiri ke kanan. Biasanya menggunakan tripod. Berarti pen right sama pen right. Pen right sama pen left. Oke, panning menggunakan tripod. Kemudian ada lagi tilting. Bagi dua tiltingnya. Tilt up, tilt down, mendongak sama nunduk, sama menggunakan tripod.
Kemudian ada tracking. Tracking itu pakai apa namanya dolly track, ya kayak jalan trek kereta. Gitu. Kemudian ada zooming, zoom in, zoom out, ada dua. Jadi kebagi dua semua. Itu untuk pergerakan kamera. Kemudian jenis pengambilan gambar. Ada weather, establish, extreme, ini banyak sekali. Kalian bisa lihat di gambarnya, udah jelas kalau weather itu cuaca ya. Establish itu panorama, menampilkan panorama alam. Weather berarti cuaca, extreme longitude itu sangat jauh, objeknya kurang jelas. Kemudian longitude itu jauh tapi objek jelas. Full shoot sudah jelas dari kaki ke kepala. Kemudian medium long shoot, maaf itu tipe medium long shoot itu habis dari full sekaki dari kepala berarti naik sedikit ke lutut, medium long shoot. Kemudian ada lagi medium shoot, baru pinggang ya. Kemudian medium close up, agak naik lagi ke dada dikit. Nah kalau close up itu agak atas dada dikit di sini, leher lah, patokannya leher itu close up. Medium close up itu dada tapi agak bawah dikit di sini. Kemudian mid close up area muka. Extreme close up salah satu bagian dari area tubuh, muka, bukan tubuh. Kalau tubuh itu beda lagi nanti namanya. Kadin. Nah benar. Mau tangan, mau kaki, pokoknya selain dari salah satu anggota pada badan, pada wajah, itu namanya kadin. Kalau di wajah namanya extreme close up. Kemudian ada cutaway. Cutaway itu menampilkan objek lain, objek tersebut kepemilikan dari objek utama. Contoh misalnya, Bapak punya pensil, pensilnya hilang. Nyari-nyari pensil, oh pensilnya warna hitam ternyata. Diambil adegan Bapak nyari pensil, kemudian oh itu pensilnya warna hitam. Nah, itu adalah cutaway. Kemudian ada to shoot. Apa tadi to shoot? Dua orang. Kemudian ada over shoulder shoot tadi apa? gambar dari belakang hingga pundak. Oke, dari pundak ya. Kemudian point of view, Seolah-olah mata objek apa? seolah-olah kamera sebagai mata. mata objek. Mantap. Kemudian sekarang angle. Bird eye view. Bird eye view itu bisa pakai drone dari atas, bisa pakai apa namanya? Kayak suka lihat di acara konser kayak satu gitu. Keren, namanya keren tuh. Yang besi melintang terus ujungnya ada kameranya. Bisa pakai itu. Kemudian bisa naik ke atas pohon, bisa. Kemudian ada high angle, berarti di atas kepala objek. Apa namanya, tepat di atas, terus kameranya mengarah ke mata, itu high angle. Kemudian ada low, berarti low itu di bawah. Kemudian ada angle, itu mata, berarti sejajar dengan mata. Kemudian ada frog eye view, frog itu kodok, mata kodok, itu mata kodok, jadi benar-benar ada di bawah bawah dasar orangnya gitu. Jadi melihat ke atas seakan-akan seperti kodok itu melihat ke suatu suasana. Perspective view. Ada lagi kalau di sinema itu ada namanya crazy angle. Ya, berarti kamera tidak beraturan. Oke, Bapak ada evaluasi untuk game. Silakan HP atau laptop kalian koneksi ke internet. Kemudian akses Kahoot IT. Oke. Ini evaluasi sebagai pemahaman kalian. Bapak buat dulu Kahootnya.
Oke, ada 8 pertanyaan ya. Ya. Gantian. Udah masuk ke kaulnya? Udah. Pinnya. Nah, silakan masukkan pinnya. Mana? Lagi loading. Sabar. Nah, itu pinnya silakan masukkan. 5, Tulis namanya sesuai nama kalian. 3, 4, 8. Cara tenangnya Bu. Ada suara ya? Oke, Ramdhani sudah masuk. Rika sudah. Revalda, Elika. Kamu jangan. Tahu. Makanya mau. 6, 3 lagi. Jua udah, Kaira udah. 1, 2, 3, 7. Tapi Udah. bukan 2 lagi. 8, Ruby sudah. 1 lagi. Udah. .kahut.it ya. Kahut.it. Pakai apa? Data kuota. Iya, Pak. Enggak pakai ini, wifi. Iya, Pak. Orang umum. Ready? Ready. Go. Belum, Pak. Bentar. Senanginnya yang terakhir. Jadi kalau itu gede. Kan terakhir ketiga. Persiapkan. Kita mulai evaluasinya dengan game pertanyaan. Jenis angle apa yang tepat pada gambar berikut ini? Jenis angle apa yang tepat pada gambar di bawah ini? Betul. Udah semua ya? Cuman nanti perbedaannya siapa yang paling cepat dan benar. Oh. Repi masuk dapat 900. Jadi kalau paling cepat jawabannya Jangan cepet. 1000. Cuman kalau beda berapa detik pasti di bawah 1000. Gak ada. Jiwa kan jawab. Next. Kedua, kuis kedua. Pada gambar di bawah menunjukkan instrumen gambar. Ding juret, ding juret. Oh ini salah. Salah. Yang itu Yang salah. merah. Aku warna biru tahu. Aku ada ini lagi. Salah. 4 orang yang benar cuma 1 orang. Siapa yang benar? Next, pertanyaan ketiga. Jenis pemilihan gambar yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah. Ayo cepat-cepatan, cepat-cepatan. Apa? Kolor apa? Oh, so good. Benar. Tapi naik lagi. Isiran di Ini kok aku enggak? Aku enggak benar. Iya benar tapi kamu. Pertanyaan 4. Seorang kameramen sedang mengambil adegan lari. Pada adegan tersebut hanya mengambil bagian kaki objek tersebut. Seorang kameramen ngambil adegan lari, cuma ngambil adegan kakinya. Disebut pengambilan gambar apa? Enggak ada lagi medium bullshit ketiga kaki salah yang kuning. Satu lagi benar. Kaki. 5 orang yang benar, 3 orang yang salah, 1 orang yang salah. 4 orang salah, 5 orang yang benar. Kasih. Ready? Nomor 5. Pengambilan gambar yang menampilkan secara utuh dari kaki sampai kepala. Cepetan.
cepetan. Udah. Ih, salah terlalu. Jawab. Ya. Khusus yang benar 5 orang, 4 orang salah. Siapa? Aku kan nilainya dulu. Masri Revi. Review lagi. Pertanyaan 6. Abis ini main lagi ya. Pada dengan menangis seringkali mengambil secara dekat agar terlihat ekspresi dan tetes air mata yang merupakan teknik pengambilan gambar. Apa itu? Ya. Warna apa? Biru. Kalau kita nggak tenggelam. 9 orang semua. Ayo. Ini bentar lagi kejar nih Kera. Ayo. Yuk, bisa yuk. Ayo gitu. Kalau misalnya Revi salah berarti naik Kera. Tapi harus benar Keranya. 6. Ya 7 ya. Kamera mewakili sebagai mata objek atau orang atau binatang, merupakan jenis pengambilan gambar. Apa tadi teh? Salah nggak? Bodoh amat. Ada apa? Merah. Point of view. Warnanya udah nih. Warnanya udah. Satu lagi. Ayo, cepet dong. Pertanyaan terakhir. Ini kalau punya jago. Nggak bisa yuk. Tadi pengambil gambarnya yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah Tadi apa? Tekniknya. Nih. Anjir. Bisa yuk. ini tadi ada ya. Gambar ini ya. 5, 4. Kita lihat hasilnya siapa? Bukan aku. Juara 3. Ramdhani selamat. Itu siapa? Revi. Hoki nggak kacing nggak? Ya hoki. Oke, udah menang semua Kalau ya. yang suka menang katanya traktir makanan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih berarti Bapak Anggap untuk materi kompetisi dasar ini sudah kalian pahami ya. Tadi sudah mempresentasikan hasil tulisannya. Ada yang menggunakan dari sumber lain, itu bagus. Sebelum diakhiri pertemuan hari ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulan untuk hari ini yaitu jadi hari ini saya bisa mengetahui jenis-jenis shoot. Ya, bagus. Terus Bisa disut. Ada lagi? tak ada. Tahu tentang sudut pengambilan gambar yang benar. Oke, sudut pengambilan gambar yang benar. Oke, betul sekali. Ada yang mau dilengkapi untuk kesimpulan hari ini? Mengetahui teknik-teknik pengambilan gambar. Oke, teknik-teknik pengambilan gambar ya. Ada berapa unsur? Kira-kira? 3 ya. Ya. Saya pak tuh. Like angel aja. Dari segi type jadi pengambilan gambar. Terus? Dari jenis grupnya. Angle sama low angle. Oh, itu jenis angle-nya. Oke, bagus. Lima unsur-unsurnya. Oke, bagus. Dari segi apa namanya? Oke. Ya, sip. Oke, bagus kesimpulannya. Jadi, Bapak kuatkan lagi kesimpulan hari ini. Secara dasarnya atau intinya, kalian sudah mempelajari jenis pengambilan gambar, kemudian teknik pengambilan gambar dari pergerakan kamera sama sudut pengambilan gambar. Mudah-mudahan dari 3 unsur ini kalian kuasai beberapa jenisnya sehingga nanti ketika praktek di pertemuan berikutnya untuk pengambilan gambar bisa menggabungkan ketiganya sehingga menghasilkan sebuah video yang bagus. Oke,
Sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, silakan kalian tutup doa dulu sama ketua kelas. Dari sini Bu. Ya silakan tutup doa ketua kelas. Siap. Udah mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, selamat apa namanya? Selamat jumpa. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga selalu kesehatan ya. Ya. Oke, silakan boleh meninggalkan kelas.